Hai pemirsa Sobat Ceria, jumpa lagi dengan Kak Cindy dalam acara kesayangan kita ABC Ayo Belajar Ceria. Senang sekali nih pemirsa, Kak Cindy bisa menemani pemirsa di rumah, tentunya bersama-sama dengan teman-teman dari SD Negeri 37 Ambon. Ya, teman-teman dari SD Negeri 37 Ambon ini akan menemani pemirsa di rumah, tentunya dengan menampilkan berbagai penampilan-penampilan terbaik mereka. Penasaran pemirsa? Tapi sebelum itu Kak Cindy mau tanya dulu nih, ada teman kita namanya siapa sayang? Naila. Naila sebentar akan menampilkan apa nih untuk Sobat Ceria di rumah? Bertutur. Bertutur. Judul bertuturnya Naila apa ya? Tanjung Martafon. Tanjung Martafon. Seberapa lama sih waktu latihannya Naila? Kurang lebih 2 mingguan gitu sih. Iya, penasaran pemirsa bagaimana bertuturnya Naila? Tapi sebentar Kak Cindy mau tanya lagi nih. Naila kan bersekolah di SD Negeri 37 Ambon. Apa sih yang paling disukai dari sekolahnya Naila? Jadi yang paling aku suka itu karena sekolah ini tuh berkualitas, terus guru-gurunya tuh kayak hebat, keren, pokoknya kayak gitu Kak. Oke, lalu kenapa sih Naila harus di SD Negeri 37 Ambon? Kenapa tidak di sekolah lain? Kan banyak nih sekolah di kota Ambon. Nah jadi itu Kak, karena guru-gurunya tuh baik, ramah, sopan gitu dong, kayak gitu Kak. Siap, terima kasih Naila. Dan bagaimana pemirsa penasaran dengan penampilan teman-teman lainnya? Langsung saja kita lihat penampilan dari teman-teman SD Negeri 37 Ambon. Selamat menyaksikan. Selamat baku dapalai dengan kami keluarga besar SD Negeri 37 Ambon. Tema kita saat ini yaitu Mari Arika Tarkira Budaya Maluku. Saya, Kepala SD Negeri 37 Ambon, Ibuku Atimuri SPD, bersama para guru hebat kita yang bergandeng tangan menebar kasih melalui benih-benih ilmu dan pengetahuan serta mendidik karakter bagi anak-anak didik yang dipercayakan oleh orang tua bahkan wali murid untuk anak-anak mereka dididik di lembaga pendidikan SD Negeri 37 Ambon. Sebagai kepala sekolah, saya dibantu oleh rekan-rekan guru hebat saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk itu, perlu saya perkenalkan guru-guru hebat saya. Guru kelas 1 adalah Ibu Rehi SPD, dibantu oleh Ibu Patiasina. Guru kelas 2 Ibu Jen Maalalu SPD, dibantu oleh Ibu Lis Sapteno. Guru kelas 3 Ibu Popir Makur SPD, yang bicara. Guru kelas 4 Ibu Sin Tarumaseli, sekaligus guru PJOK. Guru kelas 5 Ibu Oan Titioka SPD, merangkap juga sebagai guru bahasa Inggris. Dan guru kelas 6 adalah Ibu Mei Barens, SPD. Perlu juga saya tambahkan, selain guru kelas, ada juga guru mata pelajaran, yaitu
Guru pendidikan agama Kristen Protestan adalah Ibu Mary Huai, SPDK. Dan dibantu oleh Ibu Leni Ratsina. Juga guru agama Katolik, yaitu Bapak Heron Ngarbingan, SPD. Selain juga ada guru mata pelajaran yang lain, yaitu guru matematika adalah Ibu Lani Tanarubun, sarjana matematika.
Baik pemirsa Sobat Ceria, saat ini Kak Cindy tidak hanya ditemani oleh teman-teman SD Negeri 37 Ambon, tapi juga sudah hadir bersama-sama dengan kita Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 37 Ambon. Halo Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Iya. Bagaimana nih perasaan Ibu melihat penampilan dari anak-anak didik Ibu di SD Negeri 37 Ambon ini? Tentunya saya sangat-sangat berbahagia karena dengan penampilan anak-anak kami, mereka sepakat, mereka bekerja sama dalam tim sehingga mereka boleh menampilkan yang terbaik. Ya Ibu, boleh tahu Ibu berapa waktu persiapan untuk mempersiapkan adik-adik ini Ibu? Kami sudah bersiap anak-anak ini mulai dari bulan September. Lumayan lama ya Ibu ya. Iya Ibu. 1 bulan. Kita juga ingin tahu nih moto sekolah dari SD Negeri 37 Ambon ini. Moto sekolah kita bersatu, membangun, dan tetap semangat untuk berkembang maju ke depan. Iya, kalau kurikulum sekolah Ibu apa yang dipakai untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah Ibu? Kurikulum Merdeka. Oke, kurikulum Merdeka. Terakhir nih Ibu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di SD Negeri 37 Ambon juga untuk pemirsa di rumah. Iya. Pesan saya yang pertama, kami bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan karena oleh penyertaan Tuhan kita semua boleh melakukan segala kegiatan ini, karena tanpa penyertaan Tuhan maka semuanya tidak bisa jadi. Dan pesan saya kepada anak-anak didik, terus maju dan terus semangat untuk mengembangkan bakat mereka, minat mereka dalam segala hal. Iya, baik, terima kasih Ibu dan pemirsa Sobat Ceria. Kita akan melihat penampilan-penampilan selanjutnya dari teman-teman SD Negeri 37 Ambon. Selamat menyaksikan. Rambut panjang, pipi congkak, mata garida. Itu orang bilang nona Ambon. Kalau senyum saja suseng ada lawan, bikin laki-laki dorang jatuh hati. Rambut panjang, pipi congkak, mata garida. Itu orang bilang nona Ambon. Kalau senyum saja suseng ada lawan, bikin laki-laki dorang jatuh hati. Nona Manado memang putih, nona dari Jawa ayu-ayu, yang seksi-seksi nona dari Holland, sama nona Ambon juga. Cinta Oslebe, nona Ambon. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Nelci Islamta. Saya berasal dari SD Negeri 37 Ambon. Hari ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Tanjung Martafons. Teman-teman mau dengar tidak cerita saya? Dahulu kala, di sebuah desa di Maluku yang disebut Desa Poka Rumah 3, hiduplah suatu keluarga yang sederhana namun sangat bahagia. Kepala keluarganya bernama Bapak Bram yang kesehariannya ia mendayung perahu membawa penumpang dari Poka Rumah 3 ke Galala pulang pergi. Sedangkan istrinya yang bernama Ibu Mina, dalam kesehariannya ia membakar sagu untuk dijual agar menambah penghasilan keluarga. Namun teman-teman tahu tidak, mereka memiliki seorang anak perempuan cantik dengan rambut ikalnya yang terurai panjang bernama Marta. Marta berusia 16 tahun. Kesehariannya adalah menjual sagu setelah ibunya selesai membakar sagu.
Biasanya, Marta berjalan menjual sagu melewati asrama tentara Portugis sambil berteriak, "Sagu! Sagu! Beli sagu atau tidak?" Suatu hari saat ia berjalan menjual sagu melewati asrama itu, ia sangat terkejut karena di depannya berdiri seorang laki gagah yang tak lain adalah komandan tentara Portugis. Tentara itu menatap Marta kemudian bergumam dalam hatinya, "Wah, wanita ini cantik sekali." Lalu hari berganti hari, bulan berganti bulan. Marta menjual sagu seperti biasa melewati asrama itu. Namun saat ia lewat, tiba-tiba terdengar suara dari dalam. "Sagu! Sagu! Sini!" Cepat-cepatlah Marta menghampiri suara itu. Namun sangat takut karena harus masuk ke dalam asrama. Lelaki itu mengulurkan tangannya ke arah Marta. "Oh, dia ingin berkenalan," gumam Marta di dalam hatinya. "Saya Alfonso. Nona siapa?" "Saya Marta." "Wah, cantik sekali Marta." Jantung Marta berdebar-debar. Namun karena tidak tahan, ia pun bertanya, "Tuan panggil saya ke sini mau beli sagu kan? Namun kenapa Tuan tidak membelinya? Saya ingin pergi." "Iya Nona, sagunya saya beli semua ya." Setelah Tuan itu membayar, Marta mengucapkan terima kasih, kemudian pamit untuk pergi. Tentara itu berteriak kepada Marta, "Nona, nanti datang lagi ya." Sambil mengiyakan ucapan tentara itu, Marta setengah berlari dengan cepat. Setibanya ia di rumah, ia menceritakan semua yang terjadi kepada ibunya. "Oh, itu kan cuma kenalan saja," ucap Ibu Mina. Keesokan harinya, ia berjalan menjual sagu melewati asrama itu. Namun saat ia lewat, ia dicegah oleh seorang tentara yang tak lain adalah Alfonso. Alfonso mengajak Marta masuk ke dalam asrama tempat ia tinggal. "Jangan Tuan, saya takut," ucap Marta sedikit ketakutan. "Tidak apa-apa Marta, saya akan membeli semua sagu yang kamu jual." Belum sempat Marta menjawab, Alfonso kembali berkata, "Marta, saya ingin bersahabat dengan kamu. Maukah kamu menjadi sahabat saya?" Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Marta menjawab, "Boleh Tuan." Lalu bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kini Marta telah berusia 17 tahun. Marta dan Alfonso telah semakin dekat, layaknya sepasang kekasih. Bahkan secara diam-diam mereka berdua telah bertunangan. Kabar ini telah sampai ke orang tuanya Marta. Namun Bapak Bram tidak menyetujuinya. Tetapi dengan berani Alfonso tetap datang ke rumahnya Marta untuk meminta izin agar dapat menikahinya. "Sabar, tunggu Marta berusia 19 tahun dulu," ucap Bapak Bram. Alfonso dengan sabar masih menunggu Marta. Dan Marta masih menjual sagu seperti biasa. Pada suatu hari, tepatnya tahun 1571, ada kabar dari Batavia. Portugis ditarik mundur. Cita-cita tinggal cita-cita. Namun, nasib berkata lain kepada Alfonso dan Marta. Tentara Portugis dari Ambon harus pulang ke Batavia. Kapal perang Portugis telah berlabuh di pantai Poca tempat Ferry sekarang ini. Perpisahan harus terjadi di antara Alfonso dan Marta. Marta menangis terseduh-seduh. Sambil memeluk Marta, Alfonso berkata, "Sabar ya, tunggu saya kembali dan menjemputmu sebagai istri saya." Marta hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu demi satu pasukan tentara telah naik ke atas kapal. Sekali lagi Alfonso memeluk Marta. Saat ia tiba di atas kapal, ia berteriak kepada Marta, "Marta, tunggu saya ya." Saat Marta mendengar tanda kapal akan segera berangkat, Marta mengambil sapu tangan putih, kemudian melambai-lambaikannya ke arah Alfonso. "Alfonso! Alfonso!"
Tangisnya tak dapat ditahan oleh Martha. Namun karena tidak tahan, ia melompat ke dalam laut. Alfonso yang melihat hal itu ikut melompat mengikutinya. Kabar ini telah sampai ke orang tuanya Martha. Bapak Bram dan Ibu Mina masih menunggu di tepi pantai, berharap putrinya kembali. Namun harapan itu sia-sia. Kedua kekasih itu telah hilang di dalam laut. Banyak orang telah mencari, namun mereka berdua tidak ditemukan. Kedua kekasih itu telah lenyap hilang di dalam laut. Karena itu, tempat mereka berdua tenggelam disebut dengan nama Tanjung Martha Fons, yang menjadi gabungan dari nama kedua kekasih, Martha dan Alfonso. Dari kisah ini, ada satu pesan yang bisa kita ambil. Cinta sejati bukan hanya tentang kesetiaan, keberanian, dan juga pengorbanan. Tetapi kadang cinta juga butuh waktu dan kesabaran. Sekian cerita dari saya, Tanjung Martha Fons. Buka pintu, beta mau masuke. Shola nona beta adalah di muka
pemirsa Sobat Ceria di rumah, akhirnya sudah 60 menit Kak Cindy dan teman-teman dari SD Negeri 37 Ambon menemani pemirsa Sobat Ceria. Kita udah harus berpisah nih, tapi jangan sedih karena ada penampilan terakhir yaitu puisi Beta Maluku. Kita harus berpisah saat ini, teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan ABC Ayo Belajar Ceria karena akan ada penampilan-penampilan seru lainnya di episode yang akan datang. Sampai jumpa pemirsa, dadah! Beta Maluku. Kalau ada yang tanya, Ali itu siapa? Beta akan jawab dengan lantang, Beta Maluku. Generasi penjaga budaya, sing hilang di telan masa. Tanah yang harum oleh cengkeh dan pala. Laut yang biru, gunung yang megah, titipan Tuhan yang sing ada tara. Disitulah Beta Pucinta. Ombak bernyanyi di kaki pasir, angin bisi-bisi di selak kelapa. Beta lahir di bumi raja-raja, warisan leluhur, jiwa yang merdeka. Katong baku kele, sing ada orang yang berani pele. Suka duka, sama-sama katong rasa. Sing ada beda, karena katong satu darah. Kalau ada yang tanya, Ale itu siapa? Beta jawab tanpa ragu, Beta Maluku dari bangsa Alifuru. Cinta yang dan bangga di dalam dada, Beta bawa sampai selamanya.